Kembali lagi di Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Masih di round ke-11, masih di Sepang Malaysia. Namun hari ini kita akan menyaksikan untuk kelas M1 baik di platform PlayStation maupun di platform PC. Hari ini bersama saya Ariel doang untuk sementara ini. Tapi tentunya dengan Om Ferandoli juga. Semoga Bro nanti akan bergabung ya di pertengahan balapan atau mungkin di kelas berikutnya. Hopefully akan bergabung bersama kita untuk meramaikan balapan di kelas M1 untuk sprint race pada malam hari ini. Setelah tadi kita lihat qualifying yang cukup ketat ya dari M1 PS maupun di M1 PC. Tentunya penentuan untuk sprint race akan dimulai sesaat lagi yang seperti biasa akan dibuka oleh kelas M1 PlayStation. Sebelum itu kami berterima kasih kepada sponsor di tahun ini, ada Agung Tahta Mandiri yang sudah mendukung berjalannya event tahun 2023 kita di Agung Tahta Mandiri Championship. Ada juga MGPI dan juga Indomotor Racing selaku media partner kita di musim kali ini. Jadi sekali lagi terima kasih untuk semua sponsor yang sudah mendukung berjalannya acara. Kita akan langsung saja berlanjut ke sprint race di kelas M1 PlayStation. Tapi sebelum itu mari kita lihat dulu rider line up di kelas M1 PlayStation. Dan itu dia rider lineup kita untuk kelas M1 PlayStation yang saat lagi akan beradu kecepatan untuk sprint race di Sepang Malaysia ya. Dimana kita tahu ini adalah salah satu track terpanjang ya di kalender MotoGP terlepas dari adanya Silverstone. Dan ya kita lihat saja untuk sementara ini perolehan poin klasemen sementara di kelas M1 PlayStation yang dipimpin dengan sangat kuat oleh Miki Raikko di posisi pertama dengan 347 poin dan memberikan gap poin sebanyak 104 poin ke yang menempati posisi kedua itu RS Gavin. Sejauh ini hanya berhasil mengantongi 243 poin yang tentunya sudah sangat cukup sekali untuk bisa bertahan di posisi kedua dari serangan dari Julian Shah yang sekarang menempati posisi klasemen ketiga dengan 205 poin. Ada Raung untuk posisi keempat, Fadlir Ramadan di posisi kelima, Bima Suryatama untuk posisi keenam, Kompet 55 di posisi ketujuh, Kikens di posisi ke-8 dan juga Zidan Agustian 466 di posisi ke-9 menutup klasemen kita untuk kelas M1 PlayStation. Dan tentunya kita akan melihat untuk starting grid setelah qualifying barusan di Sepang Malaysia tentunya. Dengan tadi kayak kalau gue lihat cuacanya agak sedikit cloudy dan agak mendung ya. Dan kita lihat saja ini dia hasilnya untuk fastest lap diambil oleh Miki Raikko lagi dengan 1 menit 52,8 detik di posisi terdepan. Ada Rajul Shah di posisi kedua dengan 153,4 dan juga Fadil Ramadan di posisi ketiga dengan 153,9 untuk row pertama. Kita berpindah ke row kedua, ada RS Gavin di posisi keempat, Raung di posisi kelima dan juga Combat 55 mengisi posisi keenam mengakhiri row kedua. Bisa kita lihat ya catatan waktunya bervariasi dari 152 sampai 155 kayak tadi. Dan tentunya dengan cuaca kering dan sebenarnya juga tidak akan ada cuaca hujan ya di pertengahan balapan nanti. Dan ini juga sprint hanya akan berjalan sedikit saja lap ya. Tapi tentunya akan sangat krusial untuk pemilihan ban meskipun untuk tire wear-nya off. Ini penggunaan ban soft, medium maupun hard di slick tires akan memberikan keuntungan tersendiri jika bisa memanfaatkan atau mengeksploit ban yang rider pilih nanti. Tentunya sepertinya penggunaan kompon yang lebih lunak akan menjadi pilihan di sprint race dengan cuaca cloudy dan juga lap yang lebih sedikit. We are back on track di starting grid untuk kelas M1 PlayStation. Miki Raikko will take on the lead di starting untuk malam hari ini di Sepang Malaysia. Can he win it again untuk kesekian kalinya di
round ke-11 kali ini akan menjadi penentuan tersendiri bagi Miki Raiko yang mungkin akan mencatatkan sejarah baru di Motorsport Indonesia. And off the grid we go. It is a nice start dari Rai Juliansyah yang berhasil naik langsung ke posisi 1 menyerang Miki Raiko. Apakah akan ada strategi yang sama seperti dari race sebelumnya dari Miki yang sering kali melakukan mungkin lebih bersantai di lap-lap awal dan mengejar Rai Juliansyah sayang sekali harus melebar di sana. Kevin nampaknya yang harus tercecar hingga posisi kelima. Kita lihat sekarang masih bersama Miki Raiko di posisi kedua, going on into turn 3, dan juga akan ada tikungan keempat yang sangat-sangat amat tajam menunggu ke-6 rider kita di Sepang Malaysia. Ini dia, kita masuk ke turn 4, langsung saja Rai Juliansyah still on the lead, Miki Raiko di posisi kedua. Ada Fadli Ramadan yang berhasil melakukan serangan, nampaknya apakah terjadi sesuatu kepada Rai Juliansyah? Oh enggak, masih naik posisi. Miki yang hilang ternyata dari race atau mungkin turun hingga posisi ke-6. Ada apakah dengan Miki? Sayang sekali strip saya agak sedikit bermasalah, jadi gambarnya agak kurang bersahabat, tapi semoga saja di layar teman-teman semua masih berjalan dengan cukup lancar dan tidak adanya gangguan visual. Combat 55 di posisi keempat, Raung di posisi kelima. Miki Raiko yang hilang hingga posisi ke-6 nampaknya harus berusaha mati-matian untuk bisa naik lagi ke posisi terbaiknya. Meanwhile kita lihat nampaknya ada metal di sini yang sangat sampai terjadi konteks sangat berbahaya sekali untuk kita lihat. Dan ini dia top 3. Di sekarang ini ada Rai Juliansyah, Fadli Ramadan dan juga RS Kevin. Raung di posisi keempat dikejar oleh Miki Raiko yang berhasil naik satu posisi ke posisi kelima, meninggalkan Combat 55 di posisi keenam untuk lap pertama yang sebentar lagi akan berakhir. Kita, wow, sayang sekali harus terjatuh di sana. Itu dia ya. Sayang saya sekali ada rider yang harus terjatuh bahkan di awal-awal lap. Kita masih turn ke-15. Ini dia di hairpin akan mengakhiri lap pertama dengan cukup kuat bagi Rai Juliansyah di posisi depan. Sementara itu Miki Raiko yang entah kenapa barusan nampaknya kehilangan sesuatu di lap pertama dan harus turun ke posisi ke-6. Dan sekarang meskipun berhasil naik ke posisi ke-4 akan cukup sulit. Tapi tidak menutup kemungkinan ya bagi Miki Raiko dengan fast lapnya yang kita lihat dari qualifying. Nampaknya masih bisa untuk bisa manfaatkan lap-lap yang ada. This is Fadli Ramadan 56 di kamera bersama kita. Apakah ia akan mendapatkan hasil yang lebih baik dari hasil race sebelumnya, baik di sprint maupun di main race? Karena seperti kita ketahui kadang-kadang bad luck bisa menimpa dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di balapan kali ini. Tentunya best of luck untuk semua rider on tail cam sekarang bersama RS Kevin di posisi ketiga yang diserang oleh Miki Raiko yang perlahan sudah naik lagi pace-nya untuk bisa mengejar posisi podium dengan gap 0,1 detik mengejar rider Honda kita di turn 7 dan juga 8 yang merupakan double apex corner. It is a nice move dari Miki Raiko yang mengantisipasi ada laju dari RS Kevin dan juga berhasil untuk bisa aman saja sekarang berusaha naik ke posisi ketiga. Nice overtake, a smooth overtake, but ada counter attack dari Kevin barusan di hairpin turn ke-9 yang kita tahu di kelas M tuh kemarin sangat-sangat berbahaya untuk melakukan overtake, tapi Miki dan juga Kevin melakukan battle di tikungan tersebut tanpa adanya clash yang cukup berarti, dan itu sangat-sangat luar biasa ya, kepresisian yang sudah kita tahu ya dari rider-rider kita di semua kelas. Dan ini dia, sementara itu Miki sudah berhasil naik ke posisi ketiga. Fadli Ramadan sekarang yang terancam posisi keduanya oleh datangnya Miki Raiko yang mungkin saja bisa memanfaatkan 3 lap terakhir. Bahkan sekarang mungkin hanya akan menyisakan 2 lap saja setelah akhir dari lap kedua. Kita lihat dulu siaran ulang dari Miki Raiko di lap kedua menyerang RS Kevin di turn ke-9 yang dimana sebetulnya tadi ada chance untuk Kevin bisa kembali menyerang ya di mid corner ke-9 yang sempit itu, tapi nampaknya Kevin memilih untuk stay safe saja meskipun harus turun keluar dari zona podium, tapi sebenarnya dia tidak harus jatuh dan bisa menyelamatkan ritme balapnya. Rai Juliansyah still on the lead, nampaknya menjadi start yang kunci sekali ya untuk race kali ini bagi Rai Juliansyah dan betul-betul mendapatkan pace yang cepat sekali. Fadli Ramadan belakangnya nampaknya cukup menjadi barrier untuk menahan laju Miki Raiko yang sekarang di posisi ketiga. Dengan fast lap sudah ia torehkan lagi gapnya 1 detik ke Fadli Ramadan. Mungkin akan menjadi final lap battle atau akan ada serangan dalam jarak waktu dekat, karena sekarang kita masih ada di lap ketiga di pertengahan balapan yang tentu saja kita tidak tahu apa yang akan terjadi bagi para 6 rider yang sekarang sedang beradu. This is Fadli Ramadan 56 di posisi kedua bersama KTM touching the curb barusan. Untungnya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan
bagi Fadli Ramadan yang sekarang sedang berusaha push to the limit dan juga kabur dari Miki Raiko bersama Ducatinya di posisi ketiga. Gap 0,8 detik sudah terpangkas 0,2 detik bagi Fadli Ramadan, harus cepat-cepat lagi menaikkan pace-nya sebelum Miki datang mengejar karena sekarang sudah di 0,7 ke 0,8. Ini menandakan bahwa Miki memang setting up the pace, berusaha untuk naik lagi pace-nya supaya bisa mengejar posisi kedua maupun posisi pertama yang seharusnya kalau kita lihat dari gap Fadli ke Rai Juliansyah itu 1,8, 1,2 kayaknya akan agak sulit untuk Miki bisa melakukan hal tersebut karena Miki ini harus bisa melawan Fadli Ramadan terlebih dahulu yang sekarang nampaknya pace-nya cukup oke, namun di beberapa sektor kayaknya memiliki masalah tersendiri sehingga ya harus down pace-nya dan sekarang sudah mulai terkejar 0,3, 0,2 dan closing up Miki Raiko di final hairpin nampaknya berhasil melakukan serangan pressure mental yang mengakibatkan Fadli Ramadan barusan keluar dari track sedikit saja dan nampaknya dilakukan juga oleh rider dari belakangnya dan ini dia attack dari Miki Raiko on the first corner. Oh, it is a gravel hit bagi Fadli Ramadan dan harus melebar tentunya untuk bisa save up bike-nya dan harus turun ke posisi ketiga. Still it is a podium zone tapi tentunya bukan yang Fadli Ramadan harapkan. Seperti yang kita tahu dari race sebelumnya, ia selalu ingin mendapatkan hasil yang lebih baik lagi meskipun sudah berapa kali ada di podium, tapi posisi pertama tentunya selalu menjadi mimpi bagi semua rider yang membalap di Agung Tata Marine Championship 2023. Kita lihat ini dia momen dari overtaking Miki Raiko yang melancarkan attack di turn pertama, lap pertama sehingga menggeser Fadli Ramadan keluar. Namun kalau kita lihat tadi sebenarnya space-nya masih cukup besar ya, tapi kayaknya benar-benar Fadli yang sudah agak deg-degan untuk kena overtake dan memilih untuk nyari aman aja, sayangnya harus kena gravel dan tentunya itu mengorbankan waktu dan juga pace yang ia miliki sehingga ya secara nggak langsung memberikan Miki Raiko posisi kedua. Sementara itu Rai Juliansyah berhasil membuat gap 2 detik. Ini sebenarnya sudah cukup aman bisa ada di posisi terdepan. Kita sudah ada di lap keempat dari total 5 lap yang ada. Akankah Rai Juliansyah cukup kuat untuk bisa bertahan atau Miki Raiko dengan fast lap yang ia miliki? Pole position juga di qualifying barusan bisa mengejar Rai Juliansyah dalam 1,5 lap saja. Kita lihat sudah di satu frame yang sama barusan. This is Rai Juliansyah dengan 2 kali track limits warning. It is nothing to lose untuk Rai Juliansyah, push or not at all. Kita kali saja untuk Rai, apakah akan menjadi podium pertamanya untuk di race ke-11 kali ini, mungkin menyusul setelah kayaknya udah cukup lama ya Rai Juliansyah harus absen dari podium pertama. Itu kayaknya yang pertama kalinya ada di round kelima sprint race. Dan kita lihat saja ini dia Rai Juliansyah crossing on the main straight di posisi terdepan, masih di posisi terdepan. Bisakah ia memenangkan race ini atau harus kembali lagi ditaklukkan oleh Miki Raiko yang perlahan tapi pasti mulai menaikkan pace-nya kembali. Tapi kayaknya benar-benar ya dari tadi insiden Miki Raiko yang mengakibatkan dia harus melebar dan juga kehilangan banyak tempo. Ini memberikan advantage tersendiri untuk Rai Juliansyah bisa kabur di awal-awal hingga pertengahan balapan dan mungkin sampai akhir sekarang mendapatkan advantage yang cukup oke sehingga bisa meninggalkan 2 detik di posisi terdepan. Sementara itu barusan kita lihat RS Gavin yang juga nampaknya sedikit kewalahan ya di track satu ini mungkin karena panjang dan juga memang track ini banyak sekali tikungan-tikungan. Mungkin salah satu track yang karakteristiknya adalah mix dan juga emang all rounder ya, jadi benar-benar menguras tenaga sekali. Kita lihat Raung sementara di posisi kelima berusaha untuk tenang dan juga setting up pace ya, sayang sekali harus terkena gravel sedikit tapi tidak masalah. Untungnya masih di lurusan dan belum memasuki tikungan. Ini dia Raung di posisi kelima chasing on RS Gavin demi posisi keempat. Waktu yang sangat tipis sekali di final lap 0,6 detik, bukanlah jarak yang singkat bisa diraih dalam waktu yang begitu cepat. Kita masuk ke turn 9 barusan dan tentunya lap akan segera berakhir. Balapan pun akan segera berakhir di sprint race untuk Malaysia kali ini. This is Raung chasing on Kevin, Honda versus Aprilia untuk posisi keempat. Sementara race leader kita nampaknya sudah akan mengakhiri balapan di long straight sebelum memasuki final hairpin. Dan ini dia, this is the final lap. Nampaknya Rai Juliansyah sudah cukup kuat untuk bisa menyentuh garis finish dengan angka 1 di trofi yang akan dia dapatkan little bit wide barusan. Apakah bisa? This is the moment of the final lap. Rai Juliansyah again Miki Raiko, but it is the moment untuk Rai Juliansyah taking on the win here in sprint
of Agung Tahta Mandiri Championship 2023 round ke-11 di Sepang, Malaysia. Miki Raiko taking on runner-up di posisi kedua dan juga Fadli Ramadan back on the podium di posisi ketiga. Kevin taking on posisi keempat, ada Raung di posisi kelima dan juga Combat 55 mengisi posisi keenam. A well done race, a well done sprint race bagi keenam rider kita di kelas M1 PlayStation. And this is the final result yang sayang sekali di screen saya agak ngeblank dan oh ya udah muncul. Ini dia Rajilansyah di posisi pertama dengan best lap di 1 menit 53,3. Ada Miki Raiko di posisi kedua dengan best lap 1 menit 52,9. Satu-satunya yang berhasil tembus di 152 nih. Gila banget Miki Raiko. Fadli Ramadan di posisi ketiga. Ada Kevin di posisi keempat, Raung di posisi kelima dan juga Combat 55 menutup race hari ini di posisi ke-6. Dan itu dia ke-6 rider kita di kelas M1 PlayStation. Tentunya terasa sangat singkat ya di sprint ini, tapi benar-benar deg-degan juga karena kita lihat waktu yang benar-benar tipis bagi semua rider. Dan biasa kalau di sprint ini semuanya benar-benar all out dan juga push to the limits ya. Kita lihat aja mungkin tadi salah satunya Miki ya yang sampai harus nggak rela pasti, cuman sampai harus berkorban posisinya. Mungkin tadi ya kembali lagi ya, sayangnya tadi di monitornya gue agak sedikit bermasalah jadi nggak kelihatan gitu kenapa. Mungkin teman-teman yang tadi menyaksikan lebih melihat ya, karena semoga aja tadi di streamnya masih oke-oke aja. Dan ya sayang sekali untuk Miki kali ini nampaknya mendapatkan bad lucknya dan tidak berhasil finish di posisi pertama untuk sprint race ya, seperti itulah untuk Miki. Tapi kembali lagi ya Rajilansyah, it is still an absolute win dan kita tentunya akan tanya-tanya aja nih di Parc Fermé seperti apa race hari ini yang hanya berjalan 5 lap saja, tapi deg-degannya nggak kalah seru sama di main race yang nanti kayaknya kalau tadi sprint di 5 lap, mungkin untuk main race besok akan berjalan di 10-11 lap, tentunya akan lebih demanding lagi. Dan ya kita akan menunggu untuk bergabung ke Parc Fermé. Sebentar lagi sudah ada beberapa rider yang bergabung. Tadi suaranya sudah muncul ya, notifikasi kita tinggal tunggu aja untuk muncul rider-rider kita tampil di Parc Fermé untuk kita tanya-tanya di sesi interview. Tentunya sebelum kita masuk ke Parc Fermé, ini kami berterima kasih sekali lagi untuk sponsor kami, ada Agung Tahta Mandiri, MGP dan juga Indomotor Racing selaku media partner. Dan juga tentunya terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan dan juga mensupport kita sampai round ke-11 ini. Sudah ada di final quarter kita. Sesaat lagi akan berakhir nih Agung Tahta Mandiri Championship 2023 karena hanya menyisakan 4 round lagi setelah round ini selesai. Dan it has been a long run. Kita juga masih penasaran nih karena sebenarnya championnya masih belum belum kelihatan gitu siapa, kecuali di M1 PES ini emang Miki leading 100 poin kayaknya udah ya gimana ya, emang udah oke banget kayaknya untuk bisa mendapat gelar champion. Tapi kembali lagi anything can happen dan kita akan lihat saja untuk race yang ada. Tapi kita juga tidak bisa lepas dari main race besok untuk kelas M1 PS maupun di M1 PC yang akan kita saksikan tentunya di besok hari, di hari Minggu jam 9 malam. Tapi setelah ini pun kita akan kembali menyaksikan dulu untuk sprint race di kelas M1 PC yang tadi kalau gue lihat sih di qualifying hanya ada 9 pembalap dan ada beberapa pembalap yang harus absen ya, kayak Ozzy, Omaki, terus juga Brook Gaming yang sayang sekali tidak bisa mengikuti balapan nanti di kelas M1 PC. Tapi terlepas dari itu kita masih menunggu untuk bergabung di Parc Fermé guna menginterview rider-rider kita yang berhasil finish di top 3. Coba gua lihat dulu ya sudah ada siapa saja di sini. Oh kayaknya udah. Tinggal menunggu Rajilansyah yang nampaknya ada kendala lagi dengan kameranya. Jadi kita tunggu dulu saja untuk Rai bisa menyalakan kameranya dan kita bisa melihat tadi udah kelihatan ya selebrasinya sangat-sangat dia langsung loncat dari kursi ya Bang sih. Gue juga kalau misalkan jadi rider terus dapat win tuh pasti ya kita tahu lah. Selebrasi adalah sesuatu hal yang wajar sekali kita lakukan ketika mendapatkan podium, apalagi podium pertama gitu dari Rajilansyah. It is a nice race yang bisa kita bilang tadi setelah benar-benar start sequence-nya ini dari Rajilansyah hari ini menghasilkan hasil yang sangat luar biasa positif dan bisa kabur di awal balapan juga menjadi kunci mungkin untuk kemenangannya hari ini. Kita mungkin akan tanya-tanya saja langsung saat lagi dan ya kalau Kak Shailet sudah mulai bergabung dan ini dia Parc Fermé kita masih menunggu untuk ditampilkan ya wajah-wajah dari rider kita di top 3. Kita tunggu terlebih dahulu. Ya, makanya ada sedikit masalah lagi, jadi mohon bersabar untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa juga sebelum kita masuk Parc Fermé, untuk teman-teman yang belum follow kami di sosial media, kami ada di YouTube, di Instagram, di Facebook, dan juga di TikTok. Boleh langsung ke Moto Esport Indonesia dan bisa langsung di like, share, follow, subscribe, apa lagi tuh di
TikTok sama juga di follow ya. Pokoknya boleh ikuti kami di sosial media yang ada. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung bersama kami ada di Discord yang linknya bisa diakses di deskripsi di bawah sini. Ya benar, ada di deskripsi di bawah sini. Dan juga tentunya bisa diakses lewat website kami di motorsportindonesia.com. Di sana juga ada rider standings di event yang sedang berjalan, ada kalender juga di event yang sedang berjalan, dan juga tentunya akan ada informasi-informasi terupdate mungkin mengenai event-event yang akan datang. Jadi ya itu dia untuk teman-teman semua yang mau follow kami dan juga mau bergabung bersama kami bisa langsung ke Motorsport Indonesia, ada di platform sosial media dan juga di Discord yang mau bergabung bersama kami. Dan ya ini dia, kita kembali lagi ke Valverde. Nampaknya masih sedikit blackout ya di kamera podium setter kita. Semoga bisa segera terhubung. Dan nampaknya ternyata memang problem teknisnya bukan hanya di saya saja, tapi juga ada di beberapa sektor lain ya. Semoga aja akan ada cepat perbaikannya. Dan ini dia, nampaknya sudah mulai bermunculan wajah-wajah dari top 3 rider kita. Dan ini dia, once again, our top 3 rider, Rajul Yansyah, Miki Raiko, dan juga Fadli Ramadan yang berhasil memenangkan race hari ini. Kita akan langsung saja mulai dengan Fadli Ramadan yang berhasil menempati posisi ketiga. Selamat malam, Fadli. Ya, malam Om, selamat malam. Oke, Fadli Ramadan, another P3 untuk race hari ini di sprint. Dan ya hasil yang mungkin masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan, tapi tentu saja podium di posisi ketiga ini adalah hasil yang luar biasa positif. Dan mungkin bisa langsung diceritain aja nih, race hari ini di sprint seperti apa? Ya, terima kasih Om. Sebelumnya lagi-lagi kalau misalnya Mei ngasih trofi podium, kayaknya saya udah ngumpulin ini banyak banget Om di P3. Jadi saya cukup kaget juga tadi lap 1 Om Miki kayaknya hampir nabrak Rajul tuh, jadi dia ngindarin, dia milih untuk off track. Dan pas lihat saya di depan saya ada Rajul tuh sebenarnya pengen ngejar banget Om, karena saya sama Rajul ini masih bisa perebutin P3 di klasemen kan. Dan awalnya tuh pace-nya agak stabil Om, stagnan, gap saya tuh stuck. Masuk lap 3, lap 4 tiba-tiba Rajul ngacir seadanya. Ya udahlah, saya bilang pertahanin aja deh P2. Tiba-tiba teammate-nya Om Miki nyusul Om, bener-bener langsung kacau juga tuh mainnya. Jadi ya udahlah Om, P3 udah alhamdulillah ngumpulin poin aja dulu, karena masih banyak seri-seri ke depannya kan yang mungkin saya bisa dapat hasil yang lebih baik dari ini sih Om. Oke, itu dia Fadli Ramadan, another P3 untuk hari itu. Tentunya ya betul sekali, poin yang sangat berharga di klasemen. Dan kita lihat saja besok masih ada main race, semoga menjadi redemption race ya di Sepang Malaysia. Thank you Fadli, best of luck untuk main race besok. Ya, thank you Om, semoga flag to flag. Wah, itu dia Fadli Ramadan yang sudah memberikan opininya untuk race besok dan juga harapan, mungkin jadi doa juga, kita nggak tahu ya, lihat aja. Karena sekarang barusan pun tadi daerah saya hujan, nggak tahu nyampe Malaysia atau enggak nanti. Oke, itu dia sekali lagi Fadli yang finish di posisi ketiga. Kita berpindah ke Miki Raiko yang nampaknya hari ini harus turun dulu nih ke posisi kedua. Selamat malam Miki. Halo, selamat malam Om Ariel. Oke, Miki Raiko hari ini benar-benar kita lihat tadi ya, harus mendapatkan bad luck di awal-awal balapan, tercecer hingga posisi ke-6 bahkan. Tapi benar-benar recovery-nya luar biasa sekali, naik perlahan-perlahan dan pada akhirnya berhasil menantang Fadli hingga finish di posisi kedua. Gimana nih Sepang di sprint race kali ini? Untuk balapannya pertama-tama saya ucapin selamat buat Rajul, emang udah improve ya dari seri 9 apa seri 8 gitu waktu di JRS itu, sejak kita battle sampai sekarang makin improve dan makin senang juga saya, jadi terpacu juga. Untuk tadi juga di race Sepang itu, bukan cuma di race Sepang sih, sejak seri JRS itu Rajul udah bagus itu startnya tuh, saya kalah mulu. Jadi tiap tikungan satu saya mau late braking takut nabrak, mau early braking yang belakang takut nabrak, jadi serba salah ya. Untungnya tadi saya agak masuk ke dalam tikungan yang pertama tuh. Terus di tikungan keempat itu saya tuh tadi tuh nyoba yang 340 mm, biasa 355. Jadi ngelock dong si remnya itu, hampir nabrak Rajul, saya lebarin. Daripada kita clash kan, udah satu tim, satu e-sport juga. Daripada clash saya lebarin. Ya terus ya ke posisi 6 ya, itu kan kita cuma 6 rider ya di MBS itu. Mana di depan saya combat lagi kan, itu kalau misalkan overtake-nya saya mau gimana gitu cara overtake-nya ini, overtake combat ternyata Bang Wahyu clash sama combat di tikungan 9 itu kan, habis clash gitu. Saya juga kocak pas saya ngejar
Mas Padli itu di lurusan pertama dia nggak mau di trim sampai mau ke pit itu motornya. Ya, pada ini saya terus nge-push, nothing tulus, mau itu crash atau enggak juga tetap push sampai dapat fase lap dan syukur masih bisa posisi 2 sih. Oke, benar-benar race yang apa ya, bisa dibilang kompetisinya semakin membara buat Miki, dan ya yang biasanya kabur di depan terus-terusan sekarang nampaknya tantangan sudah mulai berdatangan. Tapi sekali lagi hari ini posisi kedua yang sangat luar biasa Miki. Best of luck untuk main race besok. Terima kasih untuk hari ini dan selamat istirahat. Thank you Miki. Ya, sama-sama Mario. Oke, itu dia Miki Reiko di posisi kedua untuk hari ini. Mungkin agak tidak biasa ya kita lihat di posisi kedua. Tapi itu dia, hari ini posisi pertama berhasil diamankan oleh Rai Juliansyah yang akhirnya setelah kemarin-kemarin nampaknya cukup struggle di beberapa race, dan sekarang sprint race di Sepang Malaysia. Dan spesialnya mungkin ini adalah salah satu track yang cukup sulit ya, tapi berhasil dimenangkan oleh Rai Juliansyah di posisi pertama hari ini. Selamat malam Rai. Malam Om. Oke, Rai Juliansyah, kita udah bisa lihat lah tadi ya, start sequence-nya bener-bener roket banget, langsung melesat ke posisi terdepan, meninggalkan semua rider-rider di belakangnya. Dan ya seperti tadi Om Miki bilang juga, sampai bikin gergetan tuh pengen late break di turn 1 lap 1, sampai akhirnya kena mistake dan harus terpencar. Dan Rai pun akhirnya berhasil kabur dengan luar biasa, hampir tidak tersentuh sama sekali sampai final race. 5 lap hari ini di Sepang, gimana rasanya Rai? Start sih alhamdulillah Om udah bagus tadi, sempat pokoknya bagus lah startnya, tapi sorry juga ke Om Miki, soalnya di masa itu aku bracket terlalu early Om, makanya tadi bilang Om Miki hampir nabrak, tapi ya alhamdulillah sekarang bisa ngejauhin 4 lap, pokoknya ngejauhin lah Om, kabur pokoknya lah. Tapi alhamdulillah paling tinggal evaluasi best paling Om, soalnya tadi pelan juga, dia Tomik itu 52 kenceng banget itu. Mungkin kalau ada telat lagi dapat cerita itu. Oke ya, tapi still it is an absolute race untuk Rai Juliansyah hari ini. Posisi pertama yang sangat-sangat well deserved. Kita akan lihat kembali aksinya besok di main race. Jadi selamat istirahat untuk hari ini Rai. Kita ketemu lagi besok. Thank you Rai. Yo. Oke, itu dia top trader kita sekali lagi, Rai Juliansyah, Miki Reiko dan juga Fadli Ramadan yang berhasil memenangkan posisi 1, 2 dan juga posisi ketiga di top 3. Dan itu dia untuk sprint race di kelas M1 PlayStation. Saat lagi kita akan melihat dulu untuk perolehan poin klasemen sementara setelah sprint race barusan di round ke-11 Sepang Malaysia untuk Agung Tata Marine Championship 2023. Seperti Fadli Ramadan bilang tadi, ini dirinya sedang berusaha setidak-tidaknya untuk memperolehkan poin di klasemen 3 yang dimana ditempati oleh Rai Juliansyah. Tapi kita lihat dulu untuk poin ya setelah sprint race barusan. Ini dia, Miki Reiko semakin kuat dengan 356 poin di posisi pertama. Ada Kevin di posisi kedua dengan 249 poin. Dan juga Rai Juliansyah di posisi ketiga dengan 217 poin. Raung di posisi keempat dengan 199 poin. Dan juga Fadli Ramadan di posisi kelima dengan 180 poin. Mungkin tertinggalnya agak cukup jauh ya, di kurang lebih 37 poin ke Rai Juliansyah. Jadi mungkin akan menjadi PR yang cukup besar kalau kita melihat dari performa barusan dengan Fadli Ramadan. Tapi kita lihat saja karena besok pun masih ada main race. Kita berpindah ke posisi ke-6, ada Bima Suryatama dan juga Combat 55 di posisi ke-7, Kikins di posisi ke-8, ada Zidan Agustian menutup klasemen di posisi ke-9. Dan itu dia untuk klasemen sementara di kelas M1 PlayStation. Sayangnya tadi Bima Suryatama tidak mengikuti balapan ya. Biasanya double KTM, biasanya tandem-tandeman ya di posisi yang ya selalu tipis-tipisan, tapi sayangnya tadi tidak mengikuti balapan. Dan itu dia untuk kelas M1 PlayStation. Saat lagi kita akan berpindah ke kelas M1 PC. Masih di track yang sama dan kayaknya juga masih dengan cuaca yang sama. Meskipun di saya sekarang lagi turun hujan nih, kita nggak tahu ya karena pastinya berbeda dengan di Malaysia sana. Jadi kita lihat aja untuk kelas M1 PC apakah masih cloudy atau akan hujan. Tapi kayaknya masih bakal cloudy dan juga dry race. Dan ya, kita akan break dulu sejenak sebelum masuki kelas M1 PC. Jadi untuk teman-teman yang sedang menyaksikan, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.
Kembali lagi di Agung Tata Mandiri Championship 2023. Sekarang kita akan memasuki kelas M1 PC setelah kita menyaksikan kelas M1 PlayStation barusan. Masih di sprint race untuk Sepang Malaysia di round ke-11. Tentunya kita akan menyaksikan 5 lap lagi. Hanya 5 lap saja, tapi memang ini benar-benar demanding sekali untuk para rider, dan satu lapnya pun hitungnya udah lumayan lama ya, di 1 menit 50 detikan. Jadi memang ya bisa disamakan dengan 6 atau 7 lap di sirkuit 1 menit 30-an detik. Oke, sebelum kita memasuki ke kelas M1 PC untuk sprint race, kami berterima kasih untuk sponsor kami di tahun ini. Ada Agung Tahta Mandiri yang buat championship kita menjadi Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Ada juga media partner kami di tahun ini, itu ada MGPI dan juga Indo Motor Racing. Sebelum kita memasuki kelas M1 PC di sprint race, mari kita lihat dulu untuk rider run up yang akan membalap di kelas M1 PC kali ini. Itu dia untuk rider line up kita di kelas M1 PC, dan saat lagi kita akan melihat untuk perolehan poin klasemen sementara setelah akhirnya round 10 kemarin di Mugello. Dan ini dia untuk sementara ini Andi Aul 94 memimpin di posisi terdepan klasemen sementara dengan 299 poin. Diikuti teammate-nya itu Tatego di posisi kedua dengan 245 poin. Sudah terpaut 54 poin jauhnya ya. Lalu ada Dipo Akbar di posisi ketiga dengan 192 poin, diikuti Aki2X di posisi keempat, dan juga Fadlur menutup top 5 di posisi kelima. KY untuk posisi ke-6, Ozi di posisi ke-7, Nabil Ashoki di posisi ke-8, Bagus Budiman posisi 9, dan juga Bro Gaming di posisi ke-10. Kita lanjut ke posisi 11 sampai dengan posisi ke-16. Ada Germanos, Superfires, Rizky MP, Ikamjo, Farel Verstian 40, dan juga Fauzi Hadi Bintoro. Dan seperti yang sudah saya mention sebelumnya, ini untuk Ozi, Om Aki2X, dan juga Bro Gaming sayangnya tidak akan mengikuti balapan kali ini. Jadi mungkin grid akan terasa sedikit sepi ya. Oh, Brook nampaknya berhasil ikutan ya. Jadi tadi kayaknya di qualifying dong, nggak ikutan balapan. Tapi ya ini dia untuk starting grid kita kali ini. Andi Aul akan start dari posisi terdepan dengan fast lap 1 menit 52,7 detik. Ada Tatego menyusul di posisi kedua dengan 153.069, dan juga Superfires yang akan start dari posisi ketiga di 153.503 mengisi row terdepan. Row kedua ada Fadlur di posisi keempat, Bagus Budiman di posisi kelima, dan juga Dipo Akbar di posisi keenam dengan ranah waktu 153,6 sampai 153,9. Dan tadi kalau misalkan kita lihat qualifying, sayangnya kayaknya tadi Bagus Budiman yang kena encok-encok lagi ya di qualifying barusan, dan semoga aja kali ini di race tidak akan seperti itu. Dan ini dia untuk row berikutnya di row ketiga, Ikamjo di posisi ke-7, ada KY di posisi 8, dan juga Rizky MP mengisi posisi ke-9. Dilanjut oleh Brook Gaming di posisi 10, Germanos posisi 11, dan juga Ozi di posisi 12 untuk row keempat, yang ya dengan tidak ikutnya qualifying bagi Brook Gaming ini akan start dari posisi terakhir tanpa menorehkan fast lap di qualifying barusan.
Seperti kita lihat di kelas M1 PlayStation barusan, race akan berjalan dengan kondisi kering namun sedikit berawan, jadi mungkin pemilihan ban soft medium akan menjadi sebuah pilihan yang cukup optimal, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk menggunakan set medium-medium atau mungkin akan ada yang menggunakan medium hard mengingat tracknya yang cukup panjang. Meskipun dengan tire dan juga fuel consumption off, ini akan tetap menguji strategi dari adaptasi dan juga bisa dibilang manajemen temperatur ban dari para rider yang tentunya masih akan berpengaruh ke balapan meskipun tire consumption-nya di off kan, karena tire temperaturnya tetap akan naik turun dan juga tentunya akan mengakibatkan apakah si motor ini akan slidey atau mungkin bisa mendapatkan grip yang optimal. Kita akan kembali lagi ke sirkuit Sepang Malaysia untuk menyaksikan kelas M1 PC. Bendera merah sudah dikibarkan dari stewards kita atau dari Marshall dan menunjukkan race akan segera dimulai untuk sprint di kelas M1 PC. Andy Au di posisi terdepan, ada Tatego menyusul di posisi kedua. Akankah kedua rider ini kembali bertarung untuk perebutan posisi terdepan, atau kita lihat di posisi ketiga sana salah satu VR46 akan mengobrak-abrik grid dan off the grid we go. Sayang sekali Dipo Akbar nampaknya mendapatkan jump start penalty yang dijadikan 2 kali long lap penalty. Bad fortune untuk diri, tapi kita lihat who was that, sayang sekali nampaknya mistake dan juga chaos di turn 1 lap 1 untuk Sepang Malaysia. Dan itu dia Dipo yang harus terjatuh bersama dengan Rizky MP dan juga Ikamjo. 3 Ducati terjatuh sekaligus. Red flag is on. Malaysia menjadi saksi bahwa nyatanya race ini sangat keras, tidak diduga-duga. Kita lihat turn 1 tadi sudah ada yang melebar sampai kena gravel dan juga terjatuh. Dipo dengan 2 kali long lap penalty karena jump startnya, dan juga 3 rider terjatuh sekaligus di tikungan kedua. Ini benar-benar bisa dibilang layak untuk dijadikan red flag, dan kita akan restart balapannya. Masih dengan 5 lap tentunya. Kita nggak tahu nih Dipo apakah akan tetap mendapatkan 2 kali long lap atau enggak, tapi harusnya kalau di red flag nggak tahu sih, kayaknya masih dapat ya, karena emang tadi jump startnya terjadi gitu. Itu benar-benar jump start untuk Dipo Akbar. Dan kita lihat saja nanti di race apakah akan ditambahkan 2 kali long lap penalty secara manual oleh race direction atau tidak. Tapi tentunya kita akan lihat sesaat lagi. Kita masih menyiapkan lagi lobbynya karena kita harus melakukan red flag akibat dari Madness Nightmare di tikungan 1 tikungan kedua. Dan ya, nanti kita akan kembali ke Sepang Malaysia untuk menyaksikan sprint race di kelas M1 PC, and this is it. Red flag kembali dikibarkan dan kita lihat green flag juga sudah dikibarkan di belakang sana oleh Marshall. Kembali lagi, ini dia Andy Au yang sebetulnya tadi sudah berhasil kabur bersamaan dengan Tatego, tapi kembali akibat banyaknya rider yang terjatuh di beberapa tikungan awal, kita mengibarkan red flag. This is the race, this is the sprint, all fokus untuk semua rider, dan langsung saja melesat untuk ke 10 rider kita demi memperebutkan posisi pertama. Andy Au, a nice maneuver, nice start, tapi berbeda dengan Tatego yang harus turun ke posisi ketiga memberikan super fires, naik ke posisi kedua up from the inside, berhasil menantang Andy Au untuk posisi terdepan. Tatego yang malah mendapatkan advantage dari serangan super fires yang sekarang malah turun ke posisi keempat. Kewai sedikit berbahaya barusan. Ikamjo dan juga Brook Keming nampaknya harus lagi-lagi menampil pahit di turn kedua lap pertama, but the race is on. Untuk sekarang ini tidak ada clash yang terlalu berbahaya sehingga harus mendapatkan red flag. Dan sekarang sementara ini Tatego berhasil memimpin balapan. Andy Au di posisi kedua dan juga Super Fires berhasil mempertahankan posisi podium di posisi ketiga. KY is on the attack, akan berusaha untuk menyerang salah satu Ducati di posisi ketiga dari VR46 yaitu Super Fires. Bagus Budiman di posisi kelima, Dipo Akbar di posisi keenam yang nampaknya long lap penaltinya sebelum red flag berkibar ini dihapuskan ya karena jump start barusan. Di posisi ke-6 untuk Dipo Akbar yang fun fact sedang berada di Malaysia juga, jadi dia benar-benar mendapatkan vibes racing di Sepang Malaysia. Kita akan lihat saja apakah Dipo bisa melakukan apa yang dilakukan Alex Marquez barusan di sprint race, yaitu memenangkan sprint ini, atau nampaknya harus kesulitan di posisi ke-6. KY a bad track entry, tidak melihat ke belakang nampaknya, dan juga memang harus buru-buru untuk kembali masuk track. Dipo Akbar on the attack, ada Fatur di posisi ke-7 yang juga bisa mendapatkan chance demi memperebutkan posisi ke-5 dengan KY dan Rizky MP yang tiba-tiba menyerang untuk naik ke posisi ke-7 bersama Fadlur switching back on ke posisi ke-7. Rizky MP sekarang turun ke posisi ke-8. Ada Dipo Akbar yang menghantui KY, tapi sayangnya sedikit melebar barusan di turn ke-14. Kita akan masuki main long straight sebelum hairpin di turn ke-15, going on side by side with Dipo Akbar dan also Fadlur. Kita akan lihat siapa yang lebih berani melakukan braking. Ada Fadlur, sangat luar biasa, telat sekali pengeremannya, tapi masih bisa sayang sekali melebar di apex, tapi exit yang luar biasa di recover
sangat-sangat epic oleh Fadlur. Sekarang melesat di posisi ke-6, 0,4 detik di depan Dipo Akbar. Kita lihat di posisi depan sana untuk Super Fires yang nampaknya sedikit lebar untuk entry, tapi masih cukup oke untuk bisa mengejar Andi Aul di 0,5 detik. Tatego sekarang nampaknya mendapatkan pressure cukup luar biasa ya dari Andi Aul maupun Super Fires di posisi kedua dan juga posisi ketiga, dengan gap hanya di bawah udah lebih 1,1 kayaknya sekarang untuk Tatego ke posisi ketiga yaitu Super Fires. Kita lihat sementara ini KY yang juga sedang diserang oleh Fadlur, sedang berusaha sefokus mungkin. Oh, sayang sekali harus terjadi kontak antara Fadlur dan juga KY. Sudah tidak bisa dihindari lagi. KY is going down bersama gas-gas tag 3-nya dan sekarang terlempar hingga posisi ke-8. Will it be a race incident atau mungkin akan ada review lagi dari stewards mengenai kontak yang barusan Fadlur menurut motor KY sehingga KY terjatuh karena kehilangan grip dan juga tentunya sudah tidak bisa untuk membangkitkan lagi motornya dan mau tidak mau terjatuh sekarang terlempar hingga posisi ke-8. Kita lihat dulu tayangan ulangnya. Ini dia KY yang sedang full defense di entry turn keempat. Ada Fadlur yang nampaknya menyundul cukup keras ya, bisa saja terkena penalti dan betul saja long lap penalti untuk Fadlur sebanyak 3 kali tentunya akan ia dapatkan setelah quote unquote reckless riding dan juga terlalu memaksakan dalam melakukan overtaking. Ini bad luck untuk Fadlur. Meskipun sekarang posisi ke-6 akan turun sangat jauh, mungkin sampai ke posisi terakhir jika long lapnya tidak diserve sama sekali. Tapi nampaknya ia sudah melakukan serve langsung untuk long lap penalti pertamanya dan sekarang hanya misalkan 2 kali long lap. Tatego sementara di posisi terdepan masih menahan laju dari Andi Aul yang ada setengah detik di belakangnya, 0,4 detik sekarang bahkan di backstretch sebelum masuk di hairpin. Oh tidak, ini sudah di nampaknya. Dan sekarang kita akan masuk ke turn 1 back on the hairpin dan juga chicane di turn kedua yang sangat-sangat ketat sekali adalah momentum dan juga tentunya kepresisian bagi para rider dalam membuka menutup gas serta pengereman yang nampaknya berhasil dilakukan oleh Tatego maupun Andi Aul dengan sangat-sangat smooth tanpa effort yang luar biasa atau effortless bisa kita bilang. Andi Aul sementara ini memegang fast lap yang juga membuktikan bahwa dirinya lebih cepat dari Tatego. Bisa kita lihat juga dari gap yang sekarang sudah menembus 0,3 detik setelah sebelumnya di main straight ada di sekitar 0,5 detik. Nampaknya hanya butuh 1, 2, 3 tikungan saja bagi Andi Aul bisa closing up mengejar Tatego teammate-nya di Ducati Lenovo Team. Kita lihat apakah Tatego bisa bertahan untuk setidaknya 2 lap lagi saja di posisi terdepan atau Andi Aul akan berusaha mencari celah dan juga mempressure Tatego supaya melakukan kesalahan di tikungan demi tikungan. Di sebelah kiri layar kita Andi Aul dengan sangat-sangat tenang seperti yang sering kita lihat juga, wajah yang sangat-sangat kalem dalam setiap balapan. Hampir saja barusan melakukan maneuver outside overtake tapi tidak bisa karena Tatego yang masih ada di inside line dan juga betul-betul melakukan defensive movement untuk bisa menjaga pace-nya di posisi depan dan nampaknya berhasil membuat Andi Aul terkecoh sehingga sekarang tertinggal di 0,6 sampai 0,5 detik di belakang Tatego. Super Fires yang nampaknya kesulitan untuk menyamai pace dari 2 Ducati Lenovo hanya bisa berada di posisi ketiga dan nampaknya juga cukup terancam dari Bagus Budiman yang menempati posisi keempat. On cam bersama Brook Gaming sekarang di posisi 9 untuk menantang KY di posisi ke-8 dengan gap 0,6 detik. Sisa 2 lap lagi atau bahkan 1,5 lap lagi ya sekarang ini menuju main straight. Kita lihat ini dia, looks like it is the backstretch untuk Rizky MP. Turn 15 ada Fadlur yang melebar di sana masih bersama Rizky MP di posisi ke-6. Into main straight we go, mengakhiri lap ketiga masuk ke lap keempat. Ducati Pramac untuk posisi ke-6 mengejar Dipo Akbar yang nampaknya sudah cukup sulit bagi dirinya bisa naik ke posisi podium. Bahkan jaraknya ke Bagus Budiman pun ada di 2,5 detik. Ada Fadlur yang harus melebar lagi di turn 1 dan apakah ini benar-benar menjadi balapan yang cukup tangguh ya bagi Fadlur telah mendapatkan 3 kali long lap penalty, di-serve 1 kali dan sekarang masih ada 6 detik lagi yang harus ia serving atau 2 kali long lap penalty. Jika tidak di-serve akan menjadi 6 second time penalty dan tentunya dengan kondisi seperti ini akan bertukar posisi dengan bergening di posisi ke-9. Kita lihat saja apakah Fadlur akan melakukan serving atau tidak karena nampaknya hanya beberapa sudah nggak bisa sih, kayaknya 2 kali pun benar-benar harus dimaksimalkan dalam lap keempat dan juga lap final nanti. Sudah tidak ada waktu bagi Fadlur bisa melakukan long lap dan diulur-ulur lagi ya karena benar-benar lap hanya 5 untuk sprint race dan ini
sangat-sangat singkat dengan pressure yang luar biasa besar, waktu yang tipis sekali bagi ke-10 rider yang hari ini balap di kelas M1 PC. It is gonna be a 3-wide battle or not untuk Dipo Akbar, Rizky MP dan juga Fadur di posisi 5, 6, 7. Closing up untuk ketiganya, duo Ducati melawan satu KTM di posisi ke-7. Kan semakin dekat sekarang bagi Fadlur, sudah mencium aroma untuk menyerang Rizky MP di posisi ke-6. Tapi sementara itu di posisi terdepan apakah Tatego berhasil mendapatkan pace yang cukup oke dan meninggalkan Andy Aul di 0,8 detik. Closing up bagi Fadlur ke Rizky MP semakin dekat 0,2, 0,3 dan mendapatkan inside line. Will it be an overtake? Oh, gila sekali agresif movement dari Fadlur, sama dengan apa yang dilakukan ke KY, tapi nampaknya untuk kali ini sedikit safe dan meskipun terjadi kontak tapi tidak membuat Rizky MP terjatuh, namun harus melebar sangat jauh sehingga sekarang tertinggal 0,8 detik. Another movement dari Fadlur untuk menyerang Dipo Akbar, tapi nampaknya masih belum bisa di turn 15 barusan. Going on to the final lap, Tatego di posisi terdepan, Andy Aul posisi kedua, Super Vibes untuk posisi ketiga dan juga Bagus Budiman posisi keempat. On tail cam sekarang bersama yang menempati posisi kelima yaitu Dipo Akbar going on into turn 1, dan nampaknya defensive movement untuk Dipo Akbar sudah mulai dilancarkan. Defensive strategy untuk rider guys ini racing di posisi kelima. This is Dipo on cam bersama kita yang sedang sangat-sangat fokus, tidak hanya leaning on the bike tapi juga dengan kepalanya yang memang secara mungkin secara alamiah akan ikut-ikutan miring karena berusaha untuk mendapatkan fokus yang luar biasa mengikuti track. Dan ini dia sementara ini Rizky yang biasanya sekali harus melebar sekarang ada di posisi ke-7, memberikan Fadlur posisi ke-6 dan juga potensi untuk menantang Dipo Akbar yang sekarang semakin dekat lagi 0,1 detik, hanya beberapa tikungan ke depan untuk semua rider bisa menyelesaikan balapan kali ini. Tentunya dengan posisi yang mereka impikan. It is the attack moment kembali lagi untuk Fadlur, apakah yang harus melebar mengambil outer line bahkan sampai keluar track dan tentunya malah merugikan dirinya sendiri, memberikan Rizky MP chance untuk bisa naik kembali ke posisi ke-6. Kita ada di turn ke-9 yang dimana sangat-sangat krusial. Untung saja barusan tidak terjadi kontak antara Rizky MP yang sangat-sangat dekat sekali ke motornya Fadlur di turn 9 yang sedikit menanjak dan tentunya sangat potensial untuk kehilangan grip karena motor yang agak menanjak gitu ya. Dan kita lihat ini dia sekarang sudah memasuki sektor terakhir untuk race leader kita itu Tatego dan juga Andy Aul. Dengan gap seperti ini nampaknya Tatego akan cukup aman, tapi tentunya turn 15 akan menentukan hal itu sendiri. Sementara itu Fadlur yang masih mati-mati untuk perebutan posisi kelima. Kita berpindah lagi, mistake nampaknya sedikit barusan dari Tatego, tapi nampaknya masih bisa di-recover dengan cukup oke. It is Tatego going on the best straight, will take the win. It is Tatego from Ducati Lenovo taking on the win. Tatego, a nice race untuk race kali ini. Diikuti Andy Aul yang berhasil finish di posisi kedua. Who will take the third is Super Fires. It is Super Fires di posisi ketiga untuk pertama kalinya berhasil menaiki podium. Ada Bagus Budiman di posisi keempat. Dipo yang nampaknya harus cukup puas hanya finish di posisi kelima. Rizky MP di posisi ke-6, KY di posisi ke-7 dan Fadlur yang tadi mendapatkan long lap penalty dan juga di-convert menjadi time penalty harus ada di posisi ke-9 ya. Seperti yang sudah tadi disebutkan, Tatego di posisi pertama, Andy Aul di posisi kedua dengan fast lap di 1:53.081. Lalu duo VR46 nampaknya berhasil menempati posisi 3-4 yaitu Super Fires dan juga Bagus Budiman. Dipo Akbar di posisi kelima, Rizky MP posisi ke-6, KY posisi ke-7, ada Brook Gaming di posisi 8, Fadlur di posisi 9 dan juga Ikam Jo menutup posisi ke-10 untuk race kali ini di sprint round ke-11 Agung Tata Mandiri Champions 2023. Dan itu dia akhir dari kelas M1 PC yang nampaknya berhasil memberikan nama baru nih di podium kita yaitu Super Fires di posisi ketiga bersama VR46 Muni Ducati Racing. Ya luar biasa sekali. Tatego benar-benar memberikan 100%-nya untuk race kali ini dan kayaknya akhirnya kembali lagi ke posisi pertama setelah terakhir itu dia finish di P1 adalah di round ke-8 sprint race. Itu berarti ada di sirkuit mana tuh, di Motegi kah? Round 8. Oh di Phillip Island. Ya di Phillip Island sprint ya. Itu kalau nggak salah waktu flag atau itu di main race, saya agak lupa. Tapi Tatego for the win, sangat luar biasa sekali untuk sprint kali ini dan benar-benar itu menjadi poin yang sangat-sangat berharga, 12 poin untuk klasemen. Siapa tahu masih bisa mengejar Andy Aul, harusnya dengan gap sekarang di 50-an masih cukup oke lah untuk bisa mengejar. Tapi Andy Aul pun yang finish di posisi kedua tentunya mendapatkan poin yang cukup oke juga untuk bisa sedikit menjauh dari Tatego yang hari ini finish di posisi pertama. Super Fires yang kita lihat
benar-benar konsisten ya, start dari posisi ketiga dan juga berhasil finish di posisi ketiga. Meskipun tadi di awal-awal mungkin agak sedikit ada tantangan, tapi benar-benar bisa konsisten dan juga defense cukup oke sehingga berhasil finish di posisi starting, yaitu di posisi ketiga. Saat lagi kita akan menuju Parc Fermé, tinggal menunggu Super Fire saja nih bergabung bersama kita dan menyalakan facecam-nya untuk kita tanya-tanya di Parc Fermé tentang balapan hari ini di sprint yang benar-benar hanya berjalan untuk 5 lap. Dengan kalau kita hitung itu ya, lapnya 153 untuk satu lap, kurang lebih mungkin hanya jalan race-nya di 10 menitan paling lama. Dan ya dengan red flag tadi harusnya ada di 10 sampai 11 menit. Jadi it is a quick race, benar-benar quick race banget. Tapi seperti biasa kita melihat race yang luar biasa panas sekali antara ke-10 rider bangsa di kelas M1 PC. Sampai-sampai di awal-awal itu harus kena red flag karena ya all outnya di race kita memang selalu kadang-kadang membuahkan hasil yang agak rusuh sehingga banyak banget yang jatuh, tadi ada 3 atau 4 bahkan yang harus terkena lap 1 turn 1 madness. Tapi red flag dikibarkan dan juga pada akhirnya tadi setelah red flag benar-benar memberikan juga restart yang cukup fresh meskipun masih ada yang terjatuh 2 rider kayak tadi antara Ikam Jo dan siapa tadi kalau gue lupa. Tapi ya ada 2 rider yang terjatuh di lap 1 turn 2 kayaknya barusan. Dan ya untungnya race masih bisa dilanjutkan dan pada akhirnya berhasil dimenangkan oleh Tatego di posisi pertama. Kita masih menunggu Super Fires untuk bergabung di Parc Fermé. Semoga bisa segera bergabung ya untuk kita tanya-tanya di interview kali ini untuk sprint race. Dan setelah ini pun di esok hari kita akan lanjut lagi ke main race, tentunya dengan lap yang lebih banyak. Harusnya berjalan di 10 sampai 11 lap yang dimana pastinya akan lebih endurance, seperti akan berjalan 20 menitan ya. Ini luar biasa banget untuk para rider-rider nanti di kelas M1 PS maupun di M1 PC akan membalap sebanyak 10 sampai 11 lap, dan itu tentunya akan menguras tenaga, endurance, fisik, dan juga tingkat fokus. Apalagi kita balapannya di jam 9 malam. Untungnya di jam 9 malam ya, nggak di jam 10 karena besoknya Senin. Itu agak dulu kita bahas ini nanti lagi aja. Tapi ya sekali lagi race hari ini benar-benar luar biasa sekali. Kita nggak tahu juga apakah besok di Malaysia akan turun hujan atau enggak, tapi hopefully besok akan dry race juga karena mengingat track yang panjang. Pastinya kalau hujan ini akan lebih lama lagi, tentunya akan semakin menyiksa para pembalap kita. Tapi seperti Fadil Ramadan bilang tadi di M1 PS, katanya dia malah lebih pengen flag to flag. Mungkin sama juga dengan Tatego yang kemarin di round ke-9 menyatakan di round ke-10 katanya lebih suka kalau race itu flag to flag karena bisa mendapatkan strategi yang mungkin di luar prediksinya sendiri ya. Oke, nampaknya sudah bergabung bersama kita. Ini dia Parc Fermé untuk top 3 rider. Please welcome Tatego, Andi Aul, dan juga Super Fires yang berhasil mendapatkan podium 1, 2, 3. Kita akan langsung mulai bersama Super Fires yang hari ini mendapatkan podium perdananya di posisi ketiga. Selamat malam Super Fires. Halo, selamat malam Om. Oke, hari ini benar-benar qualifying yang cukup oke, sangat luar biasa, bahkan berhasil start dari posisi ketiga. Race yang kita tahu tadi harus kena red flag dulu, tapi nampaknya setelah red flag pun berhasil memberikan race pace yang konsisten, bisa bertahan di posisi ketiga sampai akhir balapan. Gimana race ya hari ini Super Fires? Race-nya gimana ya? Enjoy aja sih dari tadi. Bawaannya saya tadi barusan juga latihan sama Bagus Budiman juga tadi. Ya enjoy aja. Pokoknya gimana ya, kalau Sepang tuh dari pas awal main kayak gampang banget dapat feel-nya gitu. Ya enjoy gitu lah pokoknya di race juga santai bawaannya. Oke, nampaknya Super Fires yang benar-benar feel-nya dan adaptasinya sudah luar biasa mantap sama sirkuit satu ini. Mungkin emang sirkuit favoritnya sehingga dia bisa bawa santai dan akhirnya berhasil membawa dirinya ke podium. Selamat untuk podium hari ini Super Fires. Best of luck untuk main race besok. Terima kasih dan selamat istirahat. Ya, terima kasih. That's it Super Fires dari VR46 yang hari ini berhasil finish di posisi ketiga. Kita berpindah ke posisi kedua, ada Andi Aul. Selamat malam Andi. Malam. Oke, Andi Aul hari ini nampaknya meskipun start dari pole position, ini teammate-nya bener-bener tidak mau kalah dan mau tidak mau nampaknya finish di posisi kedua. Kita lihat tadi ada beberapa chance untuk melakukan overtake, tapi kayaknya bener-bener solid defense sulit ditembus dari Tatego. Tapi bener-bener race yang cukup mantap kali.
Gimana nih tanggapan untuk race kali ini? Ya, pertama senang sih bisa pertanding pace di P2 ini, karena kita lihat banyak yang kenceng juga tadi di awal sebelum red flag disalip sama Bagus Budiman juga tadi. Di race tadi itu agak ngeri sih, mau battle sama Tate juga tadi agak mikir-mikir karena servernya servernya down tadi, jadi sempat beberapa taking Tate, tapi waduh, kirain tadi di sektor 2 itu di lap 3 kirain Tate jatuh tadi karena sempat tabrak sedikit tadi di belakangnya, tapi untung hampir dapat penalti lagi. Itu sih agak ngeri-ngeri juga tadi, mau battle tapi servernya down, jadi beberapa juga tadi saya lakukan tadi mistake sampai perlebar jarak tadi sampai 1 detik juga. Terus di last lap coba push karena lihat di belakang udah jauh, jadi coba push tadi di last lap dan ya itulah nggak dapet. Tapi emang sih Tate ini race demi race makin kenceng loh. Makin kenceng loh di mungkin kalau dari awal-awal race pertama udah kencengnya kayak gini, udah susah sih. Untung udah 5 race akhir, udah kayaknya udah serius nih Tate untuk mau ngejar poin lagi dari saya. Jadi butuh ekstra lagi sih untuk besok di main race, bakal lebih seru lagi sih. Itu ya. Oke, Andi Aul benar-benar race yang luar biasa. Mungkin ini adalah jawaban dari Tatego yang kemarin Andi Aul juga, wah kayaknya bakal seru nih kalau fight lawan timnya sendiri, dan sekarang jawabannya sudah mulai muncul. Jadi ya, it is a great race bagi Andi Aul. Sekarang finish posisi kedua, kita lihat nih. Oke, itu dia Andi Aul hari ini finish di posisi kedua. Kita berpindah ke yang menempati posisi pertama, yaitu Tatego. Selamat malam Om Tate. Yo, malam Om Aril. Oke, Tatego hari ini bisa dibilang setelah red flag dikibarkan, race restart benar-benar mendapat pace-nya, dan dari tadi pun kayaknya dari lap 1 sampai lap 5 berhasil menahan gempuran serangan demi serangan dari teammate-nya sendiri nih, yang emang mengharapkan ada battle antar teammate. Dan pada akhirnya meskipun tadi sempat ada hampir kena peluang tipis-tipis kena overtake, tapi defense-nya hari ini luar biasa banget dan berhasil mengantarkan ke podium pertama. Gimana race hari ini? Emang saya ada target ini sih Om, pengen ngamanin P2 emang. Karena poin dari saya ke Dipo tuh terbilang ini tinggal berapa race lagi? 5 apa 6 sih? 5 ya? 4 lagi bahkan. Oh iya, tinggal 4 ya. Iya, besok kan ini. Karena itu jarak poin 50-an itu kan dari gua ke Dipo gimana ya? Bisa dibilang belum aman ya kan, makanya ya agak serius dikit lah, tapi tetap tes masih Andi Aul gitu kan. Walaupun maksudnya target saya sih sebenarnya P2 gitu, kayak aduh tadi pas Kipi juga ya Dipo nggak tahu tuh karena lagi di hotel apa gimana ya kan, dia nggak fokus ada orang di belakang, makanya tadi agak ngeganggu banget tadi malah. Maksudnya dari kalau gangguan kena ke Aul itu masih ini loh, masih agak lumayan lah gitu, nggak di breaking point, sedangkan tadi saya benar-benar pas di breaking point gitu. Kayak merasa gimana ya, harusnya bisa bikin time lebih bagus dari itu, malah jadinya lebih rusak daripada yang gue ekspektasi tadi loh. Tapi ya karena udahlah gitu, anggap aja itu insiden ya kan. Gue juga orang yang nggak suka report, kalau sering report sini nggak usah main game ya kan. karena selamanya ini game gitu, maksudnya kita nggak tahu kapan kita buat bikin mistake ya kan. Jadi sama ini sih sempat ada rasa pede karena lihat tadi Andi Auli lagi keluar kayak bisa ini gue punya waktu lebih gitu kan buat latihan.
nggak taunya pas Kitty anjir masih kencang ini orang. Ah, udahlah gitu. Kayaknya harus benar-benar pindah strategi lagi. Akhirnya ya strategi saya kayak tadi gitu. Misalnya bisa apa pasti karena tikungan satu Sepang ini kan bahaya kan Om. Sebenarnya saya udah berekspektasi sih kayaknya bakal chaos di tikungan satu. Makanya nggak terlalu maksa. Tadi saya agak lebih early braking karena ya seperti sebelum red flag ya kan. Dipo numbur siapa tadi tuh pak dari belakang saya dengar ada Ikamjo nabrak orang juga kan red flag kayak ini paling bahaya ini. Makanya pas abis red flag saya lebih hati-hati gitu. Sebelum breaking point saya udah lihat ke belakang nih siapa di belakang nggak ada amal, tapi tetap pilih early karena tadi start dari Superfire juga bagus banget tadi. Maksudnya saya agak telat dikit sih tadi ya daripada LLP ya kan kayak kemarin itu benar-benar kecepatan sih agak berapa 0,0 berapa detik gitu kecepatan karena panik. Terus apa ya tadi Aul bilang tadi nabrak ya di visual saya nggak nabrak tadi, mulanya nggak jatuh. Iya di visual saya masih agak jauh dan ya walaupun ini terbilang apa ya race yang sulit. Udah lihat tadi Aul udah agak ngejauh udah ngerasa aman, tiba-tiba pas trek lurus sebelum dia lurusan sebelum tikun terakhir Aul ngedeket lagi ya kan panik dikit. Makanya tadi di last corner saya yang lebar, tapi untung dari jarak 0,7 dia tadi. Mungkin dia tadi kalau di jarak 0,5 0,4 dari awal salib deh kayaknya saya karena kaget lihat dia tinggal 0,7 di belakangnya kan ya. Tapi ya kayak gitulah. Cuma ada laki-lakinya dikit lah tadi karena Aul saya lihat mistake 2 kali apa 3 kali tadi dia itu di lap 4 tuh sebelum final lap ya. Ya gitu Om kira-kira. Oke, akhirnya benar-benar menjadi race yang roller coaster dari qualifying sampai ke sprint barusan. Kayaknya benar-benar banyak sekali tantangan yang dilewati oleh Tatego. Tapi sekali lagi berhasil finish di posisi pertama dengan tantangan dari teammate yang benar-benar luar biasa, ngasih pressure kayak tadi. Oke Tatego, selamat untuk posisi pertamanya hari ini. Kita lihat di main race apakah besok akan berseteru lagi nih sama Andi Aul atau kayak gimana. Tapi best of luck untuk main race besok. Selamat untuk posisi pertama hari ini. Selamat istirahat. Thank you Tate. Yo, thank you. Itu dia untuk top 3 rider kita di kelas M1 PC. Sekali lagi Tatego, Andi Aul dan juga Superfires yang berhasil memenangkan podium 1, 2, 3. Kita akan lihat dulu untuk perolehan poin klasemen sementara setelah race di sprint untuk kelas M1 PC round ke-11 yang tentunya akan mulai memberikan perubahan poin. Tapi mungkin perubahan posisi belum ada ya, tapi poin sudah semakin bertambah apalagi dengan posisi seperti yang barusan kita lihat. Dan ini dia untuk klasemen sementara ini, Andi Aul sudah memasuki ranah 300 poin, lebih tepatnya di 308 poin, memimpin klasemen dengan sangat luar biasa. Ada Tatego di posisi kedua, tertinggal 51 poin di 257 poin, dan juga Dipo Akbar di posisi ketiga dengan 197 poin. Seperti yang Tatego bilang tadi, ini sudah menjadi target Tatego ya, setidaknya untuk finish di posisi kedua di klasemen dan berusaha untuk menjauh sejauh mungkin dari Dipo Akbar yang sekarang ada di posisi ketiga. Kita berpindah ke posisi keempat, ada Aki 2X yang saya sekali tidak balapan untuk hari ini. Ada Fadur di posisi kelima yang tadi kita lihat ya, benar-benar sedang berusaha semaksimal mungkin sampai kena long lap penalty. Lalu ada KY di posisi ke-6 yang tidak mendapatkan faktor luck hari ini, dan ya pada akhirnya race-nya agak sedikit berantakan, tapi kita lihat saja nanti di main race seperti apa. Lalu di posisi ke-7 ada Ozzy, Bagus Budiman di posisi ke-8, Nabil Ashoki di posisi 9, dan juga Brook Gaming di posisi ke-10. Kita berpindah ke bawah 11 sampai 16 di mana Germanos yang nampaknya sudah mulai jarang kelihatan balapan. Entah kemana Germanos ini, tapi semoga saja akan segera kembali di race kita. Ada di posisi 11 klasemen. Lalu Superfires yang hari ini berhasil mendapatkan podium perdananya ada di posisi ke-12 klasemen. Lalu Rizky MP di posisi 13, ada Ikamjo di posisi ke-14, Farel Firstian di posisi ke-15, dan juga Fauzi Hadi Bintaro di posisi ke-16 untuk klasemen sementara hingga sprint race di round ke-11. Dan itu dia untuk klasemen kita di kelas M1 PC, yang dimana nampaknya Andi Aul sudah berhasil menembus barrier 300 poin. Dan tentunya besok kita akan kembali lagi untuk kelas M1 PC di main race yang akan berjalan sebanyak 10 sampai 11 lap, tentunya akan memberikan endurance yang luar biasa bagi para rider-rider kita di kelas M1 yang hopefully kita nggak tahu ya akan berjalan dry race kah, wet race kah, atau flag to flag kah seperti yang Fadil Ramadan inginkan barusan. Mungkin Tatego juga pengen nih untuk flag to flag karena kemarin katanya emang suka dengan kondisi flag to flag yang benar-benar di luar ekspektasi dan juga tidak bisa kita prediksi kapan turun hujannya
atau mungkin bakal hujan atau enggak gitu, karena meskipun udah flag to flag masih ada kemungkinan hujannya bisa turun atau bisa enggak, atau mungkin hujannya nggak berhenti bisa aja gitu. Tapi ya itu dia untuk sprint race hari ini untuk kelas M1 PlayStation dan juga M1 PC yang ditutup dengan sangat luar biasa seperti biasanya. Besok kita akan kembali lagi di kelas M1 PS dan juga M1 PC tentunya untuk menyaksikan main race di round ke-11 Agung Tata Mandiri Championship 2023. Terima kasih untuk sponsor-sponsor kami di tahun ini. Ada Agung Tata Mandiri, lalu juga ada NGPI serta Indomotor Racing selaku media partner. Tentunya juga terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan hingga round ke-11 yang dimana kita sudah berjalan sangat jauh sekali ya dari round pertama hingga sekarang di round ke-11. Terima kasih sudah selalu menyaksikan setiap balapannya. Terima kasih juga untuk semua rider yang sudah tampil sangat luar biasa di setiap balapan. Terima kasih juga untuk semua kru Motorsport Indonesia yang selalu all out di setiap event dan juga di setiap race-nya. Kita ketemu lagi besok untuk main race di Sepang Malaysia round ke-11 Agung Tata Mandiri Championship 2023. Sekarang ini kami pamit undur diri terlebih dahulu and see you guys in the next race.